Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aninda Mawarni Nurhayati dengan NIM 20208286. Di sini saya akan menguji hipotesis pada aplikasi Amos. Yang pertama, karena ini potret, kita akan merubahnya ke landscape, yaitu klik view. Kemudian kita klik yang pertama ini, interface properties. Nah, kemudian di sini paper size-nya kita pilih berubah dari portrait letter jadi landscape letter. Nah, ini udah berubah, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita buat model dan memasukkan nama variabelnya. Ini bisa kotak maupun bulat. Karena ini saya pilihnya sukanya yang bulat, kita pilih yang bulat. Kemudian kita bisa membuat yang kecil ataupun yang besar sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini kemudian kita akan copy. Untuk balonnya saya bilang di sini saya memakai 4 variabel agar sama. Setelah itu kita akan memakai tanda panah untuk satu arah. Ini seperti ini. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita akan menamai dengan mengklik 2 kali. Yang pertama itu citra merek. Oh ya, di sini harusnya pakainya enter. Citra merek. Kemudian di sini variabel kedua adalah harga. Kemudian di sini itu kepuasan. Dan yang terakhir adalah loyalitas pelanggan. Nah, karena saya rasa ini belum rapih, kita rapikan terlebih dahulu dengan menggunakan ini touch up variable. Kita klik di variabelnya. Kita rapikan. Nah, setelah itu kita bisa merapikan lagi dengan cara CTRL dan F. Nah, setelah itu kemudian kita akan beri indikator pada masing-masing variabel, yaitu mengklik ini yang draw a latent variable or add an indicator to a latent variable. Kita klik. Kita mengkliknya itu 5 per variabel. Nah, karena di sini saya rasa masih belum rapih, kita rapihkan dan kita pakai rotasi terlebih dahulu. Yang ini kita tarik ke belakang, ini ke samping kiri, kemudian ini ke kanan. Setelah itu kita pakai CTRL F. Nah, ini lebih kecil, kemudian lebih rapi juga. Dan di sini masih numpuk. Teman-teman bisa memakai ini move object yang gambarnya truk dan juga balon. Nah, ini kita tarik aja ke atas sesuai dengan maunya teman-teman, terserah. Nah, ini saya tarik ke sini, kemudian ini agak tarik ke kanan lagi supaya rapi. Nah, saya rasa ini cukup rapi. Kemudian kalau teman-teman kurang yakin rapi atau tidaknya, bisa pakai tongkat ajaib ini, klik di variabelnya. Nah, ini udah. Setelah itu kita akan memasukkan data-datanya.
Nah, masukkan datanya itu kita klik file yang di sebelah kiri atas, klik file, kemudian kita klik data files, klik file name. Kemudian di sini filenya itu ada di download. Nah, kita masukkan ini file contoh Sam Amos, kemudian open, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan untuk data di sini ya. Untuk menginput datanya yaitu dengan cara klik view, kemudian klik variable in dataset yang ini. Kita klik. Nah, di sini udah ada status pekerjaan, jenis kelamin, umur, gaji, dan lain-lain. Karena di sini ada citra merek, kita pakai ini, kita klik CM1, kemudian kita pindahkan di sini. CM3, CM4, CM5. Nah, kemudian di sini untuk kepuasan, di sini terlebih dahulu untuk harga 1, H2, H3, H4, dan H5. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada K untuk kepuasan, K1, K2, K3, K4, dan K5. Kemudian terakhir kita pilih variabel loyalitas pelanggan, yaitu LP. Di sini LP1, LP2, LP3, LP4, dan LP5. Nah, setelah datanya kita masukkan, kemudian kita akan memberikan indikator pada variabel kepuasan dan juga loyalitas pelanggan dengan cara kita klik gambar ini yang add a unique variable to an existing variable. Kita klik pada variabel kepuasan dan juga pada variabel loyalitas pelanggan. Nah, di sini karena di sini saya rasa kurang rapi karena ini menumpuk, kita akan memindahkan ini ya, kita tarik aja, bisa miring juga tapi agar lebih rapi kita tarik ke atas. Nah, seperti ini saya rasa cukup rapi. Kemudian setelah itu kita akan memberikan error. Nanti errornya itu ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan klik plugins, kemudian kita pilih yang name unobserved variable. Nah, ini errornya sudah kita masukkan, sudah ada ini E1, E2, dan seterusnya ya, sudah masuk. Dan setelah ini kita juga memasukkan ini teman-teman, untuk tanda panah 2 arah dari harga ke citra merek. Nah, seperti ini. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya. Nah, untuk melihat hasil outputnya kita klik view, kemudian kita pilih yang analysis properties. Nah, di sini kita klik yang output, kita centang semua variabel kecuali 2 variabel, yaitu residual moment dan juga modification index. Yang ini kita centang semua. Nah, sudah dicentang. Kemudian kita akan men-save data ini terlebih dahulu. Saya save di volume D, terserah dengan nama apa dan di mana. Di sini saya akan
menamai Amos 3. Kita save. Nah, setelah kita save, kemudian kita akan merunning. Nah, caranya dengan apa? Caranya kita akan mengklik calculate ini, calculate estimate. Di sini sedang proses. Nah, kalau di sini sudah ada berarti itu tandanya berhasil. Setelah itu kita klik yang ini, view text. Nah, di sini untuk hasilnya kita bisa baca pada estimate. Kemudian untuk Amos outputnya sendiri, untuk membacanya, hipotesis itu diterima ketika apa? Ketika nilai CR-nya itu lebih dari 1,96. Nah, kita lihat pada citra merek terhadap kepuasan. Di sini nilai CR-nya yaitu 1,163. Nah, di sini hipotesisnya itu dikatakan tidak diterima karena apa? Karena nilainya itu kurang dari 1,96. Kemudian di sini ada harga terhadap kepuasan. Untuk nilai CR-nya yaitu 4,236, maka hipotesis tersebut dinyatakan diterima karena lebih dari nilai 1,96. Kemudian yang hipotesis yang tidak diterima di sini ada 3, citra merek terhadap kepuasan, kemudian di sini ada citra merek terhadap loyalitas pelanggan, dan juga variabel harga terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di sini untuk variabel-variabel yang lain, untuk hipotesis yang lain, di sini udah ada gambar bintang-bintang seperti ini, maka dikatakan hipotesis itu diterima. Karena apa? Di nilai CR-nya sendiri itu sudah lebih dari 1,96. Nah, kemudian di sini cara menormalisasikan output di aplikasi Amos, kita lihat pada Mahalanobis. Kemudian kita lihat nih di nomornya itu udah 90 dan 11 karena nilai P1-nya itu 000, maka itu dinamakan tidak normal. Nah, kemudian kita bisa klik ini ya, file dari contoh SEM Amos-nya. Kemudian kita klik yang contoh SEM Amos. Data kita sedang proses IBM SPSS-nya, dan kita buka ya. Setelah itu, nah outputnya kita lihat di nomor 11 dan 90 ya. Jadi kita akan menghapus nomor 11 ini, kita klik, kemudian kita akan tekan lalu pilih yang clear. Nah, setelah itu scroll ke bawah yang nomor 90 kita juga akan menghilangkannya. Nah, jika sudah, terus bisa kita lihat pada aplikasi Amos lagi. Nah, sedang proses, kita sedang lihat aplikasi Amos. Nah, di sini kita bisa merunning kembali model kita klik calculate estimate, kemudian ini plus. Nah, ini udah datanya, terus kita lihat teks datanya. Nah, kita klik lagi Mahalobis yang tadi, terus kita lihat nih. Nah, jika ada yang tidak normal, berarti caranya kembali lagi ke tadi, kita klik data contoh SEM Amos tadi, SPSS, kemudian kita hapus yang P1-nya 0,00, di sini nomor 89. Nah, jika sudah itu nanti datanya tidak ada yang 000 gitu P1-nya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.